Jika seseorang sudah menemukan apa yang dinamakan dengan rasa sejati tadi, Mas, bagaimana cara kita untuk mengolah rasa tersebut? Nah, itu tadi rasa sejati itu ketika kita harus meweningkan pikiran otak kita. Selama otak kita, cipta kita belum bisa menemukan keweningan, ya kan? Maka rasa kita juga tidak akan menemukan rasa sejati. Karena apa? Sifat rasa ego dan nafsu itu berarti kita di dalam keweningan, di dalam cipta kita belum menemukan sebuah keweningan, kan ngono. Makanya kan di dalam keweningan itu kita harus mencapai titik ketenangan itu sendiri. Makanya antara ini itu memang saling melengkapi, antara intelektual atau cipta, antara spiritual atau rasa, antara emosional atau karsa, itu saling melengkapi, Mas. Jadi bukan tidak berdiri masing-masing, gitu. Memang ini saling melengkapi. Karsa butuh cipta, cipta butuh rasa, rasa butuh karsa, rasa butuh cipta. Jadi memang saling melengkapi, saling mengikat, saling terhubung. Itu sudah menjadi ketentuan. Makanya itu saya kembalikan cipta rasa karsa itu sudah menjadi ketentuan hidup. Maka diperlukan yang namanya landasan Trisula Weda. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tri adalah 3, Sula adalah dasar, Weda adalah pengetahuan tentang kerahasiaan Tuhan atau yang namanya keluhuran Tuhan. Makanya kan Tri, 3, Sula, dasar, Weda adalah suatu ajaran tentang ketuhanan, keilahian. Nah itu, makanya inilah yang dinamakan kehidupan itu tidak lepas dari 3 ini. Maka ketika Trisula ini terwujud, maka akan tercipta keseimbangan di dalam diri kita. Manakala kita mampu menemukan keseimbangan di dalam diri kita dari setiap umat yang ada di permukaan bumi ini, maka alam ini juga akan menemukan suatu kedamaian atau keadilan, keseimbangan atau keselarasan. Makanya kan kita harus mempunyai keselarasan di alam cipta kita harus mempunyai keselarasan di alam rasa kita harus mempunyai keselarasan di alam rasa kita. Maka disitulah kita akan menemukan keadilan, dan keadilan itu akan menciptakan suatu kedamaian, kan gitu. Makanya kan selama alam ini membutuhkan orang yang jiwa yang seperti itu. Manakala kita tidak mampu menselaraskan atas kehendak Tuhan dan alam semesta ini, karena alam ini butuh keseimbangan. Ya, makanya kan perlunya keweningan di tahun ini kita agar bisa menselaraskan diri dengan sukma sejati kita, agar kita menjadi roh yang suci. Gampangannya, roh itu kan perwakilan dari 4 unsur alam itu. Nah, roh suci ini menjadi manunggal antara rasa sejati gitu dan karsa yang suci. Makanya karsa suci kan perwakilan di sini roh kudus, ya kan, Mas? Iya. Roh suci, makanya itu. Makanya kan ini harus saling melengkapi. Makanya kan untuk mencapai roh suci ini agar bisa manunggal sewarna dengan diarani sukma sejati yang singgah di dalam rasa sejati itu sendiri. Nah, kita perlu keweningan, ya kan, Mas? Kalau kita sudah wening, kita akan menemukan rasa sejati. Nah, akhirnya menjadi rasa yang suci, apa karsa yang suci atau roh kudus kimau, Mas. Nah, itu saneponya seperti itu. Makanya kan kurangi perilaku yang tidak baik. Karena apa? Ya tadi kembali angka 9 itu sopo nandur bakal ngunduh apa sing ditandur. Abang lah ngunduhe abang apa yang ditanam hijau yang dituai ya hijau, ya. Itu memang emang di tahun ini memang hukum imbal baliknya sangat kuat sekali. Makanya perlu kehati-hatian, mula diarani eling lan waspada. Gitu kan. Kita eling dengan perilaku kita, eling dengan ucapan kita, eling dengan prasangka kita, eling dengan pikiran dan karsa kita. Makanya kan kudu eling nan waspada dengan apa ya, ucapan kita, ya sekeliling kita, ya pikiran kita, rasa kita, kan gitu. Kewaspadaan itu kan dalam arti awas ya. Lah awas itu kan perlu fokus ya. Lah fokus itu, nah untuk mencapai fokus itu kan butuh kesadaran diri, tingkat kesadaran yang tinggi. Nah itu
Nah, kesadaran yang tinggi itu kan harus dibangun dari sebuah ketenangan, kembali ke situ, jadi mulek nih Mas. Itu memang putarannya seperti itu, saling terhubung. Nah gitu. Jadi kalau eling itu kita harus manembah marang Gusti. Jadi sifat eling itu kita eling dengan diri kita sendiri. Manakala kita eling dengan diri kita sendiri, sama ya artinya rasa sejati yang menjadi timpa singgah sukma sejati kita, maka kita sama aja kita mengingat Tuhan itu sendiri. Eling kan mengingat ya Mas. Eling karo perbuatannya dhewe, eling karo pangrasane dhewe, eling dengan pikiran kita itu benar atau salah, eling dengan perasaan kita itu benar atau salah, eling dengan perilaku kita itu benar atau salah. Nah, untuk mengetahui kan itu butuh perenungan kan. Nah, itu kan introspeksi diri, evaluasi diri, kekurangan saya apa, kelebihan saya di mana, saya harus bagaimana, sepantasnya apa yang harus saya lakukan. Makanya di situ. Nah, ini harus saling berkolaborasi. Ini sebagai emang nggak mudah ya, tapi segala hal yang sulit itu jika dibiasakan akan menjadi ringan atau mudah kan gitu kan. Makanya perlu dibiasakan. Nah, makanya kurangi untuk perilaku ya, kita jangan saling membedakan antara satu dengan yang lain. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan atau plus minus kan gitu kan. Misalkan ada kekurangan di dalam diri orang lain, ya anggap saja itu adalah proses dari dia. Jangan sampai kita menghujat mereka. Kalau ada yang salah kita hujat, kita jelek-jelekkan, jangan gitu kan. Yang perlu kita lakukan adalah kita saling mendoakan. Nah, dengan doa yang kita berikan pada orang lain itu akan berbalik pada diri kita sendiri tanpa kita harapkan. Itu otomatis. Jangan malah melakukan tindakan yang sudah jelek kita jelek-jelekkan, iya kan? Sudah orang yang misalkan belum mampu malah kita rendahkan, ya kan? Iya, kita doakan semoga menjadi jalan terang untuk yang sedang berproses kan, ngono kan. Makanya kan perlukan keweningan itu akan menciptakan pikiran yang positif, ya kan? Ketika pikiran kita positif, maka prasangka kita positif. Nah, ketika prasangka positif, disitulah yang namanya rasa sejati yang rasa. Nah, itu Mas. Iya. Nah, ini terkait dengan mimpi Mas. Iya. Di awal tadi Mas Dinus sebelum mendapatkan burung perkutut, Mas Dinus kan mimpi kan. Iya. Jadi mimpi bertemu dengan seorang, nah, dengan baju yang sama, ketemu sama orangnya. Iya. Cara membaca petunjuk dari mimpi dan yang membedakan antara mimpi itu suatu petunjuk atau bukan itu bagaimana Mas? Ya kita makanya kan kita kalau mengolah spiritual itu nanti akan mudah membaca suatu sasmito Mas. Nanti sasmito, sanepo kan gitu kan. Sasmito kan sanepan kan gitu kan. Atau siloka atau istilahnya gambaran-gambaran yang kadang-kadang sulit dimengerti oleh pikiran yang pada umumnya kan gitu kan. Makanya kan perlu kewaskitaan itu kan dalam membaca sesuatu. Ini petunjuk atau bukan itu pasti kalau kita sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, kita akan mampu mudah untuk menganalisa sesuatu, mengupas. Kadang-kadang kan orang dahulu itu kalau berbicara kan tidak secara langsung, ya kan, pasti pakai siloka, sanepo kan gitu kan, sasmito. Nah, sasmito itu petunjuk dari alam, ya gitu. Akhirnya kita bisa membaca situasi, membaca keadaan yang sulit dimengerti oleh orang pada umumnya. Itu akan otomatis kalau kita sudah belajar spiritual itu akan mudah untuk memahami sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang pada umumnya. Itu otomatis. Dan itu karena itu pergerakan spiritual untuk mencapai ini tuh nggak bisa direkayasa. Harus dengan laku. Dan tidak bisa dikejar, saya harus mencapai itu, nggak bisa. Karena ini berjalan sesuai dengan suatu pengabdian, bukan didasari rasa keinginan kan gitu. Karena saya laku kayak gini kan juga nggak mudah Mas. Saya harus pergi ke gunung sendiri malam-malam, ke hutan, ya kan, harus bertemu ini di tempat angker pun sekalian kan gitu kan.
perjalanan saya juga panjang karena saya menjalani ini sudah 30 tahun dari sejak umur 9 tahun. Nah, itu mencapai hal itu tuh nggak mudah, dan itu kan aku nggak pernah memperhitungkan itu berapa lama hasilnya kayak apa, saya nggak pernah. Tapi tiba-tiba ada itu aja gitu. Berarti kan suatu keanugerahan tanpa harus aku meminta gitu kan. Jadi sifatnya yang namanya berspiritualitas itu jangan berharap kemampuan ini, kemampuan itu kok bisa jangan kita pikirkan. Kita jalani aja. Karena itu suatu pertanggungjawaban atas yang dibangun atas kesadaran diri kita sendiri. Gitu. Rasa rumongso akhirnya jadi kroso kan gitu kan. Oh, rasanya kok yang ini kok ternyata. Karena apa? Setelah kita menjalani spiritualitas, kita menjalani laku, pertama kan rasa rumongso, akhirnya kroso. Oh, rasanya seperti ini. Nah, kerasa itu karena menikmati hasilnya. Oh, ternyata seperti ini. Karena kita sudah menemukan jawabannya. Kan gitu. Oh, tanpa kita kadang-kadang aku juga bingung. Ada peningkatan level itu kadang aku sadari, ternyata setelah itu aku sadari. Kok aku tiba-tiba bisa begini? Padahal aku nggak minta gitu kan. Oh, aku bisa mempunyai kemampuan ini. Padahal aku nggak minta. Itu berjalan secara otomatis, Mas. Nanti alam akan menuntun dengan sendirinya. Akan berikan kelebihan yang nggak kita minta, nggak kita sadari sebelumnya. Itu pasti. Contohnya gini. Saya ini kan di Patertan Ismoyo Tunggal itu. Saya baru pertama di situ, mimpi jadi kenyataan. Setelah sampai di atas saya merenung. Saya merasakan ada titik energi pusat dari ini, titik tengah dari Candi Cetha dan Candi Sugo, ya kan? Itu hanya pakai getaran energi loh. Jadi saya nggak pernah baru pertama ke situ dan menemukan titik energi, bahwa aku merasakan bahwa ini titik energi tengah-tengah antara Candi Cetha dan Candi Sugo. Nah, setelah besoknya saya cek di Google Map, ternyata itu membentuk membentuk garis segitiga dengan jarak yang sama. Nah, anehnya di situ. Terus ada lagi bahwa di Patertan Ismoyo Tunggal itu saya merasakan di situ tuh ada pertemuan bahwa di situ adalah pertemuan manusia purba yang jenis Meganthropus paleojavanicus yang pertama. Jadi yang laki-laki itu tetengernya atau diberikan tanda ada di Candi Cetha, ya kan. Terus yang jenis wanita diberi tanda yang namanya di Candi Sugo. Ketika yang laki dan perempuan dari Candi Cetha, yang perempuan dari Candi Sugo, dia melakukan perjalanan, akhirnya menemukan titik pertemuan yang bentuk segitiga, Mas. Nah, di situ ada titik pertemuan antara manusia pertama, manusia purba yang pertama antara laki dan perempuan, titik temunya di situ. Dan di situ akhirnya membentuk suatu peradaban pertama, Mas. Dialani singgasana pertama manusia yang menciptakan bersatunya antara jenis laki-laki dan perempuan di zaman era manusia pertama, yaitu Meganthropus paleojavanicus, ya kan? Karena saya sebelumnya juga baru pertama di situ sudah merasakan di situ kok ada telapak kaki Meganthropus paleojavanicus. Setelah ditelusuri di sana memang ada, Mas. Dan orang sana itu menyebutnya tapak bima. Tapak bima? Iya, tapak bima karena ukurannya besar. Ternyata setelah saya sudah mendeteksi sebelumnya, oh ternyata orang kampung bilangnya tapak bima. Dan saya melihatnya itu adalah tapak dari namanya Meganthropus paleojavanicus yang pertama hidup di bumi ini. Karena paleojavanicus itu terbentuk dari pecahan lahar yang terkontaminasi dengan suhu. Makanya lahar itu manifestasinya dalam bentuk siwa, suhu itu adalah sakti, ya kan. Nah, akhirnya terciptalah dari berjuta-juta tahun, akhirnya terbentuk manusia, gumpalan yang pertama. Akhirnya terproses berjuta-juta tahun, akhirnya terkontaminasi dengan oksigen antara lahar, tanah, air, tertimpa hujan, tercampur dengan namanya kayak timbunan dari hewan-hewan. Akhirnya terbentuklah manusia. Ya, di situ antara Candi Cetha dan Candi Sugo itu kalau ditelusuri ke atas puncak itu membentuk palungan seperti jalur lahar, Mas. Itu bisa dicek di Google Map. Nah, itu. Nah, jadi sebelum
saya terbuktinya ada telapak itu, saya sudah ada sinyal ini kok ada telapak. Nah akhirnya terbukti. Nah itu loh, spiritual itu yang namanya kita mampu mengimplementasikan dalam sebuah kasunyatan kan gitu kan. Jadi apa yang kita pikirkan gitu, kita permainan energi, oh ini di tengah-tengah, setelah dicek di Google Map ternyata iya. Nah itu bukti nyatanya konkretnya ada gitu kan. Ketika berpikir ini ada telapak kaki di situ, ternyata ada juga. Nah itu yang namanya spiritual itu benar-benar terimplementasi dalam sebuah kasunyatan atau kenyataan fakta gitu. Jadi ada bukti konkretnya gitu loh. Nah makanya kan kita untuk melatih spiritual itu, jadi kita merasakan sesuatu itu dari hal yang maya, yang kita ketahui dari maya ini kan energi ya. Yeah. Akhirnya setelah kita telusuri terbentuk wujud nyata, ada buktinya kan.